Katanya perilaku homoseksual itu melawan fitrah, katanya nggak alami. Katanya melawan hukum alam. Katanya awal adanya LGBT itu dari kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Emang iya? Apakah iya perilaku homoseksual itu nggak alami dan melawan fitrah? Emang alami itu apa sih? Fitrah itu apa sih? Terus kalau nggak alami dan melawan fitrah, perilaku homoseksual itu munculnya dari mana? Apa iya asal dari kaum Sodom? Jadi sebelum-sebelumnya nggak ada nih yang homo, nggak ada yang homoseksual. Nah terus apa iya LGBT itu menular? Apakah perilaku homoseksual itu penyakit yang bisa dan harus disembuhkan? Terus ada nggak perilaku homoseksual pada spesies lain selain manusia? Baik banget ya pertanyaannya. Ya gimana ya, soalnya terlalu banyak perbedaan konsepsi mengenai perilaku homoseksual di masyarakat kita. Aku akan mengeksplor pertanyaan-pertanyaan ini, aku akan menjelaskan apa itu makna alami atau natural dari perspektif sains, apa itu makna fitrah dari perspektif teologis, dan kita akan trace back perilaku homoseksual di sejarah peradaban manusia, terus bagaimana perilaku homoseksual bisa ada dan bertahan, bisa ada terus, dan apakah LGBT itu penyakit dan harus disembuhkan. Katanya kan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang berpasangannya itu laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, itu artinya melanggar fitrah. Itu nggak alami, itu penyimpangan, itu kelainan, itu melawan hukum alam. Pertama kita harus bahas dulu nih secara konsep apa itu alami atau natural dan apa itu fitrah dan apa itu hukum alam. Dari perspektif teologis, dari sudut pandang agama, biasanya istilah alami atau sesuai hukum alam itu disamakan dengan konsep yang kalau di agama Islam tuh seringnya disebut fitrah atau sunatullah ya. Fitrah itu artinya murni dari sananya sebagaimana tujuan diciptakannya oleh sang pencipta. Bedanya sama konsep di sains, konsep sesuai fitrah di agama itu sifatnya dogmatis, harus sesuai dengan ajaran agama meskipun nggak sesuai realita. Ajaran agama itu memang kebanyakan sifatnya dogmatis ya. Dogmatis itu artinya suatu sikap di mana kita nggak boleh atau nggak bisa ngubah sikap kita meskipun ada bukti atau argumen yang bertentangan dengan sikap tersebut. Kalau misalnya dalam ajaran agama diajarkan bahwa pasangan itu harus laki-laki dan perempuan. Ya terus di realitanya ada nih laki-laki sama laki-laki. Kita tetap harus menyikapi realita kita sesuai dengan yang diajarkan agama. Kita tolak realita itu, kita anggap aja laki-laki, pasangan laki-laki dan laki-laki itu nggak ada karena melanggar fitrah, nggak sesuai dengan konsep kita yang diajarkan agama. Jadi ditolak aja gitu konsepnya. Nah kalau di konsep agama ada nih soalnya yang namanya keharusan untuk menjaga fitrah, untuk tetap sesuai dengan fitrah. Sementara itu dari perspektif sains yang kita sebut alami, natural, dan sesuai hukum alam itu adalah sesuatu sebagaimana adanya, default state. Apapun yang exist maka itu alami. Karena nggak ada yang bisa melawan hukum alam. Kalau sesuatu bisa sampai kejadian maka itu berarti sesuai hukum alam. Dan hukum alam nggak ada yang ngejagain. Kita nggak perlu waspada akan perilaku kita. Takut nih perilaku kita melawan hukum alam, karena memang melawan hukum alam itu nggak bisa. Kalau bisa terjadi ya berarti itu part of nature. Simply put, that's the core concept of it. Dan sains itu nggak dogmatis dan bebas nilai moral. Kalau ada spesies manusia laki-laki yang bisa punya hasrat seksual ke laki-laki lainnya, then it is what it is. Kalau perilakunya bisa exist, berarti itu part of nature, itu alami. Bagian nilai moral pada biologi atau pada apapun yang part of nature itu selalu hasil ide manusianya. Ide fiktif ya. Misalnya kalau ada perempuan yang dapat menstruasi di usia muda, anggaplah 9. Nah terus ada judgement nih, oh berarti dia ini cewek centil. Nah judgement ini ya ide manusianya. Secara biologinya tetap bebas nilai moral. Kalau cari penjelasan biologi ya akan dapatnya penjelasan mengenai aspek genetikanya, hormonnya, bukan masalah dia centil atau enggak. Kalau perilaku homoseksual itu alami, kenapa hewan gak ada yang gay? Ada loh hewan gay. Perilaku homoseksual bukan cuma bisa ditemukan di spesies manusia, di hewan lain juga ada. Dan sebenarnya ini bukan penemuan baru. Observasi mengenai perilaku homoseksual di hewan itu sudah ada dari 2300 tahun lalu ketika Aristoteles mengamati perilaku homoseksual di beberapa spesies burung. List lengkapnya mengenai hewan-hewan yang ditemukan perilaku homoseksual bisa dicek di Wikipedia page yang lengkap dengan citationnya ya. Jadi bisa diverifikasi hasil observasinya mengenai hewan-hewan gay ini. Intinya perilaku homoseksual ini nggak unik ada di manusia aja, hewan juga. Tetap unik deh, uniknya itu cuma spesies manusia doang nih yang mengalami opresi kalau misalnya dia homoseksual. Sekarang bahas kesini dulu, perilaku homoseksual pada manusia ini ada sejak kapan? Perlu diingat manusia spesies Homo sapiens ini udah hidup di bumi selama 200.000 tahun. Manusia spesies Neanderthal ada dari 400.000 tahun lalu, tapi ya sekarang udah punah ya. Homo sapiens adalah satu-satunya spesies manusia yang bertahan.
Dulu nih pas sejarah ada nggak perilaku homoseksual? Kalau itu sih susah untuk diketahui karena interpretasi dari penemuan arkeologis itu terbatas banget. Kita nggak bisa sampai tahu gaya hidup seksual mereka. Cuman kalau mau nyari bukti terlawas adanya perilaku homoseksual pada manusia, kita bisa napak tilas ke zaman Mesir kuno. Bukti tertua adanya perilaku homoseksual itu ditemukan di suatu makam seseorang yang hidup sekitar tahun 2380 sebelum Masehi di abad 24 sebelum Masehi. Di makam itu ada lukisan yang diduga adalah pasangan sesama laki-laki. Kemudian di abad 15 sebelum Masehi ada ditemukan patung dua perempuan yang diduga sepasang pengantin, dan ada juga karya-karya seni lain yang menunjukkan bahwa perilaku berpasangan sama jenis itu ada. Maimonides alias Musa bin Maimun alias Rambam ya, filsuf Yahudi yang udah hidup pada abad 12 mengistilahkan perilaku lesbian itu dengan sebutan kelakuan orang Mesir. Jadi mungkin zaman Mesir kuno lesbian lifestyle itu ada dan biasa kali ya, sampai ada stereotipnya gitu. Di era Yunani kuno juga ditemukan nih bukti adanya perilaku homoseksual. Era Yunani kuno itu periodenya di abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-5 setelah Masehi ya. Nah saat itu perilaku homoseksual itu dianggap wajar, yang saking wajarnya sampai nggak ada istilahnya. Nggak ada tuh istilah yang berarti hubungan sama jenis tapi perilakunya ada. Mereka memang secara umum tidak menggunakan konsep orientasi seksual dan peran gender, tapi ada istilah pederasty yang literally means boy love untuk mendeskripsikan hubungan antara pemuda dan bapak-bapak yang lebih tua, dan itu tipe hubungannya umum. Nah, orang ngelihatnya itu fase aja, bukan kelainan. Bentar, katanya LGBT itu dari kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Nah, itu di mana dan kapan? Kaumnya Nabi Lut ini dikisahkan di Torah atau Taurat, Alkitab, dan Al-Quran ya, dengan cerita yang mirip-mirip. Kalau mau baca, di pause aja videonya buat baca ayat-ayatnya ya, karena panjang banget kalau aku bacain. Di kisah di Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 80-84, cerita singkatnya Nabi Lut kedatangan dua tamu yang sebenarnya adalah malaikat yang menyamar jadi lelaki ganteng. Nah, penduduk Sodom dan Gomora itu laki-lakinya pada suka laki-laki. Heboh deh tuh pas denger ada dua laki-laki di rumah Nabi Lut. Langsung pada thirsty gitu dan nyerang Nabi Lut. Nabi Lutnya waktu itu malah nawarin dua anak kandung perawannya untuk penduduk gaynya itu. Nah, di potongan ayatnya tuh Nabi Lut bilang gini ke kaumnya, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Artinya kurang lebih gini, kalian kok bisa-bisanya melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan siapapun di dunia ini sebelumnya. Kalian malah melampiaskan syahwat ke sesama laki-laki bukannya perempuan. Pokoknya kalian tuh benar-benar keterlaluan. Nah, dari sini nih kayaknya awalnya ada kepercayaan perilaku homoseksual tuh awalnya dari kaum Nabi Lut, karena di teksnya tertulis bahwa sebelum-sebelumnya tuh perilaku homoseksual nggak ada. Jadi kalau merujuk ke Quran, pelopor kelakuan hubungan sejenis ya kaum Sodom. Tapi tadi kita udah bahas sebelumnya ya, kalau perilaku homoseksual tuh udah ada juga dari zaman peradaban kuno. Lokasi Sodom itu pastinya juga nggak tahu di mana, tapi karena ceritanya kan kota itu udah hancur ya, udah diazab gitu. Tapi paling ada di sekitar Palestina, Yordan, atau sekitar Laut Mati ya, di daerah tempat Nabi Ibrahim tinggal lah pokoknya. Karena by the way, Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim, dan mereka hidup kira-kira abad 20 sebelum Masehi. Jauh sebelumnya di abad 24 sebelum Masehi udah ada kan tuh lukisan yang di makam Mesir kuno itu. Jadi faktanya perilaku homoseksual kemungkinan besar udah ada jauh sebelum kaum Sodom dan Gomorrah ya. Lagian kok bisa ya di dalam dua kota itu, kalau merujuk di perjanjian lama tadi, ceritanya seluruh penduduk laki-lakinya itu gay tanpa terkecuali. Terus udah gay semua, terus pada barbar banget juga, keroyokan ke rumah Nabi Lut mau make dua tamunya itu. Nah, kalau kamu familiar sama konsep variasi genetik, gak mungkin bisa terjadi kayak gitu. Gak mungkin seluruh laki-laki di kota itu gay semua dan ganas semua. Nah, mengenai azabnya, sebenarnya banyak arketipe cerita Nabi emang begitu kok. Alurnya tuh ajaran yang dibawa Nabi ditentang warga, terus azab turun deh. Terus kotanya hancur. Lanjut lagi, sejak kapan perilaku homoseksual itu ditentang? Sejauh yang bisa kita telusuri itu dari pengaruh agama Abrahamaik ya. Jadi besar kemungkinan Nabi Ibrahim dan keponakannya Nabi Lut adalah orang-orang pertama yang mengkampanyekan anti-gay movement gitu. Mungkin kalau di zaman modern sekarang istilahnya akan gitu. Why are you gay? Di part ini aku mau bahas kenapa seseorang itu bisa memiliki orientasi homoseksual. Oke, perilaku homoseksualnya ada nih, udah ada sejak lama, tapi kenapa gitu? Kenapa orang bisa jadi gay? Ada yang bilang perilaku homoseksual itu katanya dari sananya, ada yang bilang itu pengaruh lingkungan, malah katanya bisa nular gitu. Nah, mana yang benar nih? Kita cek aja buktinya ya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan komponen besar dalam menentukan orientasi seksual. Sebuah studi yang melibatkan populasi anak kembar di Swedia rentang usia 20 hingga 47 menunjukkan
bahwa ada konsistensi di mana kalau ada salah satu dari sepasang kembar identik yang gay, kemungkinan besar saudara kembarnya juga gay. FYI, anak kembar identik itu berbagi DNA yang sama ya. Kalau faktor genetik, apakah berarti ada yang namanya gen gay gitu, kayak gen homo? Nah, nggak ada ya, maksudnya bukan gitu. Maksudnya bukan ada satu gen penentu gitu. Maksudnya ada pengaruh yang kompleks hasil interaksi genetikanya. Dan kalaupun ada such thing as gay gene, ya itu belum ketahuan. Penelitian-penelitian terkini memang menunjukkan bukti bahwa orang dengan orientasi homoseksual itu dari sananya. Perilaku kita itu kan manifestasi interaksi gen kita dan hormon kita ya. So far, begitu penjelasan yang bisa kita andalkan berdasarkan bukti reliable yang sudah diuji dan bisa kita cek hasil penelitiannya. Tapi perlu diketahui bahwa orientasi seksual tuh bukan kalau pasti homoseksual maka akan begitu terus nggak binary gitu kan. Ada juga tuh yang fleksibel ya. Bisa suka cewek dan atau cowok atau dua-duanya gitu. Yang jelas hormon dan gen memainkan peran besar terhadap orientasi seksual. Makanya orientasi seksual nggak selalu bisa kita lihat secara binary tapi as a spectrum. Sampai saat ini belum ada nih konsensus di antara para ilmuwan tentang the exact reason kenapa seseorang bisa develop orientasi seksual hetero, homo, atau bi. Jadi so far jawaban terakurat yang kita punya ya tadi ya, pengaruh genetik dan hormonal. Kalau gitu berarti LGBT penyakit bukan? Ada yang bilang katanya homoseksual itu suatu kelainan, suatu disorder. Ada yang bilang juga kelainan mental. Bisa jadi yang berpendapat kayak gitu pengetahuannya belum updated. Karena gini, WHO punya list nama-nama penyakit yang direview secara reguler berdasarkan hasil riset medis terkini. Nama listnya adalah International Classification of Disease yang disingkat menjadi ICD. Pada tahun 1977 di ICD 9 masih ada tuh homosexuality as a disease yang kemudian dicabut pada tahun 1990, terbit ICD 10 berikut dengan pernyataan sexual orientation by itself is not to be considered a disorder. Penyakit yang tadinya dikorelasikan dengan orientasi seksual juga sedang dalam pengajuan untuk dideklasifikasi atau dicabut karena penelitian terbaru membuktikan beberapa kelainan psikologis yang diajukan itu bukan kelainan ya. Jadi ya udah terbukti ya kalau bukan penyakit, apalagi penyakit menular. Kalau yang dimaksud adalah penyakit menular seksual, ya itu mah bukan risiko eksklusif yang akan dialami orang LGBT aja gitu. Yang heteroseksual sama berisikonya untuk terinfeksi penyakit menular seksual kalau berhubungan seks secara tidak aman. Untuk nentuin apakah perilaku homoseksual itu penyakit atau bukan, tinggal cek aja faktanya dari hasil penelitian terkini ya. Nggak usah menggunakan perspektif moral karena ngecek penyakit atau bukan kan itu urusan fakta. Bukan urusan moral yang mana nggak akan ketemu kesepakatannya dan nggak jelas nih acuannya. Mau pakai standar moral siapa? Kalau penyakit kan bisa dites. Kalau standar moral mau menangin standarnya siapa? Orang di bumi ini ada 8 miliar, di Indonesia ada 270 juta. Kalau misalnya mau pakai agama yang mana? Ternyata di satu agama pun bisa banyak pendapat. Ya itulah makanya kalau sesuatu yang bisa dibuktikan dengan fakta, jaga di koridor fakta aja nih, nggak perlu didebatin di koridor moral. Apakah perilaku homoseksual bisa disembuhkan? Kan bukan penyakit ya, jadi istilah sembuh tuh nggak tepat. Tapi apakah bisa berubah? Nah itu tergantung karena orientasi seksual itu spektrum di orang A. Sangat mungkin beda sama spektrum di orang B dan C dan D gitu. Nah katanya kan perilaku homoseksual tuh bisa disembuhkan loh katanya. Nah ada tuh cerita-cerita LGBT menular, dan ada juga cerita-cerita tentang LGBT yang sembuh. Nah masalahnya tuh cerita-cerita ini sifatnya anekdotal. Suatu informasi itu dikatakan anekdotal jika berdasarkan dari pengalaman pribadi seseorang dan tidak bisa dipastikan kebenarannya dan tidak mengacu kepada fakta atau penelitian. Nah tapi ceritanya ada banyak kok. Nah nggak cukup banyak nih untuk bisa direplikasi. Supaya informasi yang reliable harus berdasarkan penelitian ilmiah di mana sampelnya dijaga gitu, respondennya dijaga hasilnya. Nah bener nggak tuh ini cerita kalau misalnya direplikasi hasilnya bisa sama. Tapi kan penelitian bisa salah. Nah iya bisa aja salah. Bisa aja karena bias, salah data, variabel nggak terkontrol dan lain-lain. Tapi kesalahannya itu adalah suatu proses, tinggal dibenerin aja. Yang salahnya bisa dikoreksi oleh peneliti yang lain. Jadi gini ya, proses penelitian secara keseluruhan itu melibatkan peer review, replikasi metode, dan lain-lain yang memang merupakan mekanisme yang dirancang untuk meminimalisir kesalahan dan mendekati pemahaman yang lebih akurat. Justru karena penelitian ilmiah itu bisa salah, itulah yang bikin penelitian ilmiah bisa terus diandalkan. Karena kalau salah, bisa dibuktikan salah, dan jadi bisa dibenerin, akan bisa diuji terus keakuratannya. Karena sains itu bukan ilmu yang statis, tapi berkembang terus seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi akan susah banget buat seseorang untuk memasukkan hasil penelitian ilmiah. Karena kalau penelitiannya direplikasi orang lain, terus hasilnya beda, ya akan ketahuan hasilnya salah. Lanjut, berarti LGBT itu akan ada terus dong. Kan bukan penyakit yang bisa disembuhkan.
Jadi kalau udah suka sama sesama jenis, ya udah bawaannya begitu gitu. Realistisnya iya gitu. Dari sudut pandang biologi, homoseksualitas itu varian orientasi seksual aja, dan varian itu normal. Penyebabnya kan genetik ya. Nah, terus dari kawin mawin, beranak pinak akan terjadi variasi genetik melalui reproduksi seksual atau rekomendasi genetik. Maka dari itu akan ada chance akan terus muncul variasi genetik orang yang punya orientasi homoseksual. Ya meskipun maksudnya nggak akan jadi massal. Nah, bahkan misalnya pun ya, kalau semua komunitas LGBTQ di dunia ini misalnya digenosida gitu, tetap bakal ada chance akan ada lagi varian homoseksual, karena bisa jadi orang-orang yang heteroseksual juga bawa sifat homoseksual secara genetik. Jadi mau sekeras apapun kita menolak LGBTQ, ya itu mah kita menolak fakta, menolak realita. Mau kita sekeras apapun percaya kalau homoseksual itu nggak ada, nggak alami, dibikin-bikin, lawan fitrah, itu mah denial karena ya kenyataannya ada. Lagian yang namanya hasrat seksual itu sifatnya instingtif ya, kita nggak ngatur nih kita mau pengennya ke yang kayak gimana. Makanya namanya selera seksual tuh bisa macam-macam banget. Yang menurut kita seksi, menurut orang lain bisa aja nggak seksi sama sekali gitu. Karena persepsi kita terhadap apa yang seksual itu instingtif. Kalau menurut kamu gimana nih? Atau menurut pengalaman kamu gimana nih? Apakah preferensi selera seksual itu dari sananya atau belum? Boleh tulis di kolom komentar ya. Aku mau lanjut lagi ke part selanjutnya. Untuk ngerangkum part 1 dan 2, aku mau ngebahas tentang yang mana cerita dan yang mana realita tentang LGBT, dan bagaimana persepsi kita terhadap realita mungkin saja mengalami distorsi karena cerita. Waktu aku kecil, dan sangat mungkin waktu kalian kecil juga, referensi utama mengenai perilaku homoseksual ya cerita kaum Lut itu. Jadi asosiasinya di kepalaku tuh orang yang punya perilaku homoseksual itu ya mereka itu orang-orang berdosa yang sepatutnya dapat azab. Later on, the more I can get more factual information, ya aku jadi bisa menyimpulkan bahwa kisah Nabi Lut itu mitos, dan begitu juga menurut para sejarawan. Karena cerita Nabi di era sebelum Nabi Muhammad itu dikategorikan mitos atau cerita rakyat atau folklore. Ya memang dikategorikan begitu gitu ya. Beberapa hal yang membuat kisah Nabi Lut itu pasti adalah mitos itu di bagian bahwa adanya satu kota yang seluruh penduduknya, mau itu tua dan muda, itu gay semua. Secara variasi biologi itu nggak mungkin. Perilaku homoseksual tuh konsisten menjadi minoritas. Di Indonesia mungkin nggak ada data akurat ya, considering local norm mungkin banyak yang belum bisa openly gay. Tapi di Amerika sekitar 3,5 sampai 5% aja nih orang yang termasuk dalam kelompok orientasi seksual minoritas, dan di Uni Eropa sekitar 6%, dan kemungkinan besar akan segitu-gitu aja polanya kalau mengacu ke prinsip variasi genetik dan biologi ya. Selain itu, komponen cerita seperti malaikat, azab, mujizat, dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai hukum alam ya akan langsung dikategorikan sebagai dongeng atau ya folklore atau mitos gitu. By the way, aku lagi mikirin nih untuk bikin segmen terbaru di channel ini, nama segmennya Forbidden Stories, ya ditunggu ya gitu, mungkin akan aku bikin. Balik lagi, di ceritanya di Al-Quran ada pernyataan bahwa Nabi Lut bilang, yang tadi atatunal fahisyata sampai seterusnya, yang artinya kurang lebih tuh kaum Nabi Lut itu melakukan kelakuan keji yang sama sekali belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Pernyataan ini sangat mungkin gak faktual atau gak mungkin faktual ya. Seperti aku yang jelaskan di part 1, di peradaban kuno lain sudah ditemukan perilaku homoseksual, jadi pelopor ya, bukan kaum Sodom. Nah, apa sih yang biasanya bikin orang takut sama perilaku homoseksual? Biasanya orang kan pakai alasan moral nih atau alasan religius dan kepercayaan, tapi coba deh pikirin lagi, apa kerugian konkretnya? Kalau alasan moral, setiap orang bisa aja punya alasan moral, acuannya beda-beda. Supaya lebih konkret, mungkin baru bisa ditimbang nih mana yang lebih moral, mana yang lebih nggak moral, dengan melihat kalau ada kerugian materialnya gitu, atau ada yang emang dirugikan. Kalau alasan moral, orang yang mendukung hak LGBT juga alasannya moral kok. Orang-orang itu mau hak yang sama bagi tiap individu, mereka nggak mau anti diskriminasi, mendukung toleransi dan keragaman. Tapi di sisi lain yang menolak LGBT juga pakai alasan moral karena bertentangan dengan ajaran agamanya misalnya ya. Itu kenapa alasan moral kalau nggak ada basis fakta dan basis ilmiahnya ya cuma opini subjektif aja. Justru yang aku lihat kalau kita nggak melindungi minoritas dan bersikap diskriminatif, yaitu ruginya di situ. Yang bikin kerugian adalah orang-orang yang agresif terhadap minoritas. Kita jadi society yang nggak aman, nggak damai, dan terbelakang juga karena nggak update urusan pengetahuan dan tidak bersikap seperti warga yang sivil gitu, warga yang beradab. Faktanya konstruksi moral itu memang subjektif dan bisa aja basisnya fiktif, bisa juga basisnya kepercayaan. Misalnya nih ada 3 orang yang menganggap bersedekah itu moral, tapi satu dasarnya karena ingin meringankan hidup orang lain, satu lagi mau masuk surga, satu lagi karena ingin menghindari pajak gitu. Nah basis moralnya itu yang tangible-nya cuma sedekahnya gitu, orangnya dapat sedekahnya gitu, cuma itu yang bisa dihitung. Niatnya
nggak bisa dihitung gitu. Opininya nggak bisa dihitung. Tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual itu tindakan yang terbelakang ya. Masyarakat yang lebih dewasa dan lebih berasas pada ilmu pengetahuan udah nggak akan lagi melakukan diskriminasi karena tahu bahwa kelompok LGBT akan selalu menjadi bagian dari realita kehidupan. Tapi kan penyuka sesama jenis tuh nggak bisa punya anak ya, jadi buat apa? Nah, masalah kelestarian hidup manusia tuh bukan cuma urusan beranak pinak ya, tapi juga survivability, kemampuan bertahan hidup. Menurut teori kin altruism atau gen selection yang dikemukakan oleh E.O. Wilson, seorang pakar biologi dan evolution theorist, dia menyatakan kalau homoseksualitas itu memberikan keuntungan evolusioner ketika dia membantu kerabatnya bertahan dan punya anak. Dalam suatu studi di University of Padova, Italia, para peneliti menemukan bahwa perempuan yang punya saudara laki-laki gay, mereka cenderung punya anak banyak. Tapi ini cuma satu studi ya, mungkin harus dilakukan studi lebih baik lagi untuk memperkuat tesisnya. Pada kenyataannya, diversity is reality. Termasuk diversity dalam orientasi seksual, dan itu alami sesuai hukum alam, dan seberapa pun keras kita menolak, kita nggak bisa ngubah realitas. Dan realitas itu nggak peduli sama perasaan kamu, nggak peduli juga sama standar value kita. Coba deh bayangin kalau kita adalah orang yang dapat genetic lottery gay gitu. Aduh, gue cowok tapi sukanya ke cowok juga. Nah, bingung nggak tuh? Atau gini deh, misalnya anak kamu gay. Apa yang akan kamu lakukan untuk anak kamu? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Forbidden Questions ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah!